Haleluya. Glory bagi Sang Raja kami yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat setiap pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh kami merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kami orang yang tidak layak, tetapi karena kasih-Mu Engkau layakkan setiap kami. Kami bersyukur, kami memuji Engkau ya Tuhan. Bapa, kami perlu kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan juga setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Setiap kami dikasihi oleh Tuhan. Setiap kami perlu pesan daripada Tuhan. Ubahkan kehidupan kami Tuhan. Ubahkan paradigma kami. Sehingga benar-benar kami boleh menjadi wanita-wanita yang militan di dalam Tuhan. Kehidupan kami berkemenangan. Kehidupan kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami ketika kebenaran firman Tuhan itu disampaikan. Dan biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya kembali kepada satu nama Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Terima kasih Bu Meme, terima kasih ya tim MAW, sungguh luar biasa ya mereka. Berikan tepuk tangan dong buat mereka dan buat Tuhan Yesus ya. Sungguh dari sejak awal tadi masuk di gereja ini, saya merasakan bahwa Tuhan itu hadir, amin. Siapa merasakan urapan Tuhan di tempat ini? Kita benar-benar bersuka cita, amin. Hari ini diberikan tema tentang damai sejahtera di bumi ya. Diambil dari Lukas 2 pasal 14. Kalau saya boleh tanya, gimana kabarnya ibu-ibu di tempat ini? Luar biasa ya. Tapi saya mau tanya lagi, jawaban luar biasa itu memang benar-benar luar biasa ataukah hanya memang karena memang itu sudah standarnya gitu ya? Benar-benar luar biasa. Oke, siapa di sini yang mengalami damai sejahtera? Boleh angkat tangan? Yang saat ini ya, mengalami damai sejahtera. Yang mengalami damai sejahtera 100% boleh angkat tangan? Oh oke. Ya ada 5.000 orang ya. Yang 75% damai sejahteranya boleh angkat tangan? Oh oke, lumayan 3.000 orang. Yang 50% damai sejahteranya boleh angkat tangan? Oke, cuman 1.000 orang. Yang enggak angkat tangan mungkin itu pintu keluarnya ada di sana ya. Oke, ibu-ibu yang saya kasihi, hari ini kita belajar tentang damai sejahtera di bumi ya. Kita akan belajar apa sih kaitannya kelahiran Tuhan Yesus dengan damai sejahtera? Bagaimana sih kita bisa mendapatkan damai sejahtera di kehidupan kita? Dan apa sih gunanya kita itu punya damai sejahtera gitu ya? Coba kita sama-sama buka dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 8 sampai 11 kita baca dulu. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita baca terlebih dahulu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kita baca sama-sama. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, pada sore hari ini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Tuhan itu ingin memberkati kita dengan damai sejahtera. Lah kenapa kok Tuhan itu ingin memberkati kita dengan damai sejahtera? Karena Tuhan tahu damai sejahtera itu adalah berkat Tuhan yang penting untuk kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Agar kita bisa melangsungkan kehidupan kita menatap masa depan dengan penuh pengharapan.
Damai sejahtera yang datang daripada Tuhan itu adalah kekuatan buat saudara dengan saya. Oleh karena itu Tuhan ingin bahwa setiap kita menangkap pesan penting daripada Tuhan. Jangan menganggap remeh yang namanya damai sejahtera. Berkat Tuhan tidak selalu melulu tentang yang jasmani. Berkat damai sejahtera itu melampaui semuanya yang berurusan dengan yang namanya jasmani. Amin saudara. Karena damai sejahtera, saudara tidak bisa dapat sekalipun saudara punya uang berapa T. Tidak bisa dibeli dengan uang damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8 tadi. Dikatakan ada seorang gembala. Tapi kemudian tiba-tiba berdirilah seorang malaikat siapa? Malaikat Tuhan. Tuhan mengutus seorang malaikatnya menjumpai gembala-gembala untuk memberitakan kabar sukacita yaitu damai sejahtera. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu damai sejahtera itu penting. Sampai Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitakan tentang kabar kesukaan itu yaitu damai sejahtera bagi para gembala itu. Tuhan mau setiap kita, tidak peduli kita mau lapisan apa ya. Kalau di luar sana, di dalam masyarakat, mau lapisan kedua, kayak ketiga, kayak bagi Tuhan, semua itu sama. Kenapa kok Tuhan mengutus seorang malaikat kepada gembala? Saudara, gembala pada waktu itu adalah seorang orang yang tidak masuk dalam hitungan. Gembala itu dianggap remeh pada waktu itu. Mereka itu bukan siapa-siapa. Gembala itu adalah orang rendahan karena mereka tidak punya jabatan penting. Namun Tuhan mengutus malaikat kepada gembala karena apa? Bagi Tuhan setiap jiwa manusia itu berharga. Amin. Dan hari ini kita harus tahu bahwa setiap kita tidak ada satupun yang terlewatkan. Kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Tuhan. Dia lahir buat setiap kita, tidak ada satupun yang Tuhan mau lewatkan. Oleh karena itu hari ini kita belajar. Kita harus mengerti bahwa keberhargaan diri kita ada di dalam Kristus. Mungkin hari ini engkau dianggap tidak penting. Mungkin hari ini engkau dipandang remeh. Mungkin hari ini engkau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Bahkan mungkin keluargamu tidak menganggap. Mungkin bahkan keluargamu sudah tidak mau tahu, membuang engkau. Tidak mau kenal lagi. Tetapi bagi Tuhan engkau harus tahu bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jangan kita mendefinisikan diri kita itu kecil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lahir bagi setiap kita. Kita adalah biji mata Tuhan yang dijaganya begitu rupa. Oleh karena itu hari ini Tuhan ingin memberitahukan kepada setiap kita bahwa Tuhan lahir datang ke dunia untuk memberikan setiap kita damai sejahtera. Amin saudara. Dan gembala ini mereka itu hidupnya di padang. Mereka ini menjaga domba-domba agar jangan sampai domba-dombanya ini diterkam oleh binatang buas. Jadi gembala ini tidurnya enggak tidur di rumah, enggak tidur di kasur. Rumahnya itu beratapkan apa? Langit. Mereka tidur di padang gurun menjaga domba-dombanya agar jangan sampai diterkam binatang buas, serigala atau apapun saudara. Jadi kehidupan gembala ini bukan kehidupan yang mudah. Mereka harus terus selalu berjaga-jaga. Mereka harus selalu was-was. Enggak boleh sedikit pun ngantuk. Nanti kalau enggak dombanya hilang dimakan binatang buas. Mereka harus selalu berjaga-jaga. Dan ketika mereka dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba malaikat Tuhan itu datang. Sehingga enggak heran bahwa kalau mereka itu kaget dan sangat ketakutan. Tapi lihat saudara, ketika mereka kaget dan sangat ketakutan, malaikat Tuhan langsung berkata apa? Jangan takut. Di ayat yang ke-10 dikatakan jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, Tuhan itu tahu loh kalau gembala itu sedang dalam ketakutan.
Oleh karena itu Tuhan itu mengutus malaikatnya, memberitakan kepada mereka ada kabar kesukaan, kabar damai sejahtera, yaitu kabar keselamatan. Malaikat mengatakan jangan takut, memberikan apa? Satu kepastian bahwa jika ada Yesus di dalam kehidupanmu, maka engkau tidak perlu takut terhadap apapun yang menimpa kehidupanmu di muka bumi ini. Amin saudara. Hari ini apa yang menjadi ketakutan bagi setiap kita? Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita untuk mengatasi rasa takutmu. Apakah engkau sedang takut karena engkau mengalami problem di dalam keluargamu? Apakah engkau sedang takut engkau menghadapi ekonomi, pergumulan ekonomi di dalam kehidupanmu? Apakah pasanganmu membuat engkau hidup tidak nyaman? Ataukah engkau sedang ketakutan, kekhawatiran? Engkau memikirkan masa depan daripada anak-anakmu? Tapi Tuhan berkata hari ini, jangan takut. Karena dia lahir, dia hadir untuk saudara dengan saya untuk memberikan damai sejahtera yang akan kita gunakan itu sebagai kekuatan untuk tetap menatap masa depan bersama dengan Yesus yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Yesus lahir ke dunia, dia memberikan keteladanan bagi kita bagaimana mengalahkan ketakutan ketika dia menghadapi salib. Dan Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk memberi damai sejahtera. Supaya saudara dengan saya tetap berdiri dengan tegak dengan iman. Menghadapi badai kehidupan. Dan setiap kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Amin. Dan kalau kita lihat ya saudara, gembala ini mereka itu adalah seorang yang tulus hati. Ya, sekalipun mereka menjaga, mereka penuh dengan ketakutan, mereka orang yang tidak dianggap. Tetapi yang Tuhan sukai dari mereka itu adalah mereka itu punya ketulusan hati. Mereka menjaga domba-domba itu dengan segenap hati mereka. Seperti menjaga anaknya, jangan sampai nanti dilukai, jangan sampai nanti diserang gitu ya. Mereka berkorban, mereka tidak tidur. Dan ini yang Tuhan suka. Tuhan hari ini tidak mencari apa yang bisa engkau kerjakan. Engkau harus menjadi orang yang hebat. Engkau harus menjadi orang yang terkenal. Tapi yang Tuhan lihat, apakah hatimu tulus kepada Tuhan? Apakah hatimu tulus kepada sesamamu? Apakah engkau punya hati yang tulus kepada pasanganmu? Apakah engkau punya hati yang tulus kepada orang tua, kepada anak-anak? Apakah engkau punya ketulusan hati di dalam engkau berteman? Bagaimana engkau melayani? Tuhan tidak melihat seberapa hebat. Mungkin begitu banyak orang yang memberikan tepuk tangan kepada engkau ketika engkau sedang melayani. Tetapi yang Tuhan lihat, apakah benar-benar engkau melayani dengan ketulusan dan kemurnian hati karena engkau mengasihi Tuhan. Amin saudara. Dan yang ingin Tuhan tahu, bahwa Tuhan mengejar hari-hari ini, mengejar orang yang punya ketulusan hati. Untuk apa? Untuk Tuhan pakai memberitakan kabar keselamatan itu, memberitakan damai sejahtera itu. Karena ketika Tuhan memberkati kita, berkat itu tidak berhenti sampai di kita saja. Amin. Itu prinsip orang dunia. Aku diberkati, ya sudah, ini berkatku, ini porsiku, aku mau buat apa terserah aku. Tetapi tidak begitu dengan kita. Ketika Tuhan memberkati kita, prinsip hidup kita adalah semua dari Tuhan, semua karena Tuhan, dan semuanya harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan ini yang Tuhan mau. Kalau gembala itu Tuhan beritakan terlebih dahulu kabar kesukaan damai sejahtera. Karena Tuhan tahu gembala ini merasa ketakutan. Tuhan mau pakai gembala ini, tetapi Tuhan mau bahwa gembala ini mereka harus merasakan damai sejahtera terlebih dahulu, baru mereka bisa memberitakan kabar damai sejahtera itu. Betul saudara? Begitu pula juga dengan kita. Kita pun juga harus memiliki damai sejahtera itu. Bagaimana caranya? Engkau harus punya ketulusan hati kepada Tuhan. Orang yang tidak punya ketulusan hati kepada Tuhan, orang yang tidak benar-benar mengasihi Tuhan, engkau tidak akan bisa dapatkan damai sejahtera itu. Karena hubunganmu dengan Tuhan, semuanya itu adalah harus semuanya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat aku. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan yang namanya damai sejahtera.
Oleh karena itu Tuhan itu pilih gembala, mereka punya ketulusan hati. Dan Tuhan pakai mereka, orang-orang yang punya ketulusan hati. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar sukacita bagi suatu bangsa loh saudara. Bukan hanya satu gereja, tapi satu bangsa. Melalui siapa? Melalui gembala yang tidak dianggap yang rendahan. Mereka yang gak pintar, tapi mereka punya ketulusan hati. Itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Hari ini Tuhan tidak lihat seberapa hebat kita semua. Tapi yang Tuhan lihat, apakah engkau punya ketulusan hati, punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan pastikan saudara, hari ini kita menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan mari ketika kita sudah terima itu damai sejahtera daripada Tuhan, jangan hanya berhenti di kita saja. Kita harus estafet, kita harus bergerak. Nggak usah sampai nunggu orang, ayo pelayanan, ayo begini. No saudara. Tetapi ketika saudara dengan saya punya ketulusan hati yang mengasihi Tuhan, maka setiap apapun yang ada pada kita, sekalipun itu sederhana, engkau tidak akan tahan untuk menahannya seorang diri. Engkau akan pasti berkata, Tuhan, kepada siapa berkat ini aku harus beritakan supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanku. Amin saudara. Hari ini apakah kita sudah menjadi pembawa damai sejahtera di dalam keluarga kita? Bagi suami, bagi anak-anak, bagi mertua, siapapun di dalam keluarga kita. Apakah kita hari ini menjadi pembawa damai? Di dalam gereja, apakah kita menjadi jemaat yang membawa damai? Di dalam pertemanan, apakah kita menjadi pembawa damai? Ataukah kalau ada kita justru malah semuanya itu jadi ribut? Hari ini Tuhan sedang ingin memberkati kita dengan berkat yang kita perlukan, yaitu damai sejahtera. Dan Tuhan berkata, jangan hanya berhenti sampai dirimu, tetapi beritakanlah damai sejahtera. Bagikan semua itu kepada setiap orang yang engkau jumpai. Supaya apa? Supaya mereka pun kuat menghadapi kehidupan ini sampai pada akhirnya. Amin saudara. Keluarga harus menjadi tempat yang memberikan damai sejahtera. Dimanapun kita bekerja, kita pun juga harus menjadi pembawa damai sejahtera. Karena kita adalah gembala-gembala yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia. Amin. Dan kita lihat bagaimana Tuhan itu memberikan damai sejahtera bagi kita. Yuk coba kita lanjut, kita baca ayat yang ke 12 ya, ayat 11 saya baca dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, kalau kita berkata hari ini telah lahir juru selamat, mungkin pada waktu itu orang berpikir, wah ini adalah seorang yang hebat, seorang yang sudah disanjung, seorang dengan pakaian kebesaran, dengan semua fasilitasnya, mungkin dengan tandu yang megah, yang mewah mungkin gitu ya. Mungkin kalau pada zaman ini, wah seorang raja yang datang paling tidak mobilnya harus Rolls Royce mungkin gitu ya. Saya tidak tahu merek mobil yang mahal-mahal ya. Tapi ternyata kita bisa baca bahwa juru selamat itu dikatakan bahwa Yesus adalah seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tidak ada kemewahan saudara. Itu adalah cara Yesus. Kita harus belajar melalui kebenaran firman Tuhan bahwa cara Tuhan itu tidak selalu selaras dengan apa yang bisa kita mengerti. Kalau kita mau mengertinya namanya raja, pasti orang yang hebat, yang gagah, yang ganteng, semua fasilitas nomor 1 gitu kan. Tapi ternyata tidak. Tetapi malaikat di sana mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini malaikat menyampaikan identitas Yesus sebagai juru selamat, dan juru selamat inilah saudara yang akan memberikan saudara dengan saya damai sejahtera. Bukan tentang kemewahan. Karena apa? Tuhan ingin kita tahu damai sejahtera itu tidak sama dengan berita kemakmuran.
damai sejahtera itu adalah berita keselamatan. Ketika Tuhan Yesus datang lahir ke dunia, disitulah dia menjadi pendamai antara manusia yang berdosa dengan Bapa. Dia lahir untuk mengorbankan dirinya. Dia lahir untuk memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Dia bangkit, dia hidup kembali. Dia ada buat saudara dengan saya sebagai korban untuk menebus setiap dosa-dosa kita agar kita didamaikan dengan Bapa di surga. Amin, saudara. Hari ini mari kita ingat bahwa damai sejahtera, kelahiran Tuhan, bukan hanya kita sekedar merayakan Natal tanpa makna, tetapi ingatlah kelahiran Tuhan Yesus. Dia datang menjadi pendamai antara saya dengan Tuhan, antara saudara dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mencari damai sejahtera itu bukan di berkat jasmani. Jangan kita mengikut Tuhan. Saudara berkata, Tuhan, aku bisa tenang, aku bisa damai sejahtera ketika Engkau memberkati aku berkelimpahan. Tuhan, aku bisa mendapatkan damai sejahtera, merasakan damai sejahtera ketika keluargaku baik-baik saja. Tuhan, aku bisa damai sejahtera ketika anakku mendapatkan jodoh yang takut akan Tuhan. No, saudara. Sekalipun kelihatan itu baik, jodoh dari Tuhan baik, tetapi damai sejahtera tidak ditentukan oleh apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Tetapi damai sejahtera yang sebenarnya adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang damai, artinya kita hidup di dalam kebenaran. Karena dosa membuat kita menjadi seteru Allah. Amin. Jadi damai sejahtera itu adalah ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, ketika mungkin hari ini kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Siapa di sini yang sudah tidak punya dosa? Itu nanti biar saya minta Bapak Gembala baptis ulang. Kalau ada yang angkat tangan. Baptis ulang celup 15 menit. Supaya langsung? Ya. Setiap kita hari ini masih bergumul dengan dosa. Tetapi kabar baiknya Tuhan itu tidak langsung membuang kita ketika kita jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan memberikan apa? Tuhan hadir buat setiap kita untuk berkata, ayo engkau harus bangkit dari dosa-dosamu. Engkau harus keluar dari lubang dosamu. Karena apa? Karena Tuhan lahir menjadi penebusmu untuk engkau keluar dari lubang dosa itu. Sehingga engkau punya hubungan yang damai dengan Bapa di surga. Amin, saudara. Mari kita belajar untuk hidup ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi makanya kalau kita ibadah, kalau kita baca firman, jangan hanya mencari berkat jasmani, jangan cuma mencari mujizat, tetapi carilah apa yang bisa engkau dapatkan dari kebenaran firman Tuhan sebagai pedang roh, yaitu untuk apa, saudara? Pedang yang bermata dua untuk mengkoreksi hati setiap kita, mengkoreksi karakter kita, mengkoreksi pikiran-pikiran kita yang masih belum benar sesuai kebenaran firman. Dan disitulah ketika saudara menggali kebenaran firman untuk mengubah kehidupanmu seturut dengan apa yang Yesus kehendaki, serupa segambar dengan Tuhan, maka percayalah saudara, sekalipun saudara itu punya segunung masalah, badai tidak selesai-selesai, saya yakin dan percaya engkau tetap hidup di dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak ada dosa di antara kita dengan Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa hidup kudus 100%. Iya, tetapi sekali lagi Tuhan itu melihat hati. Tuhan melihat ketulusan hati. Ketika mungkin saudara hari ini berkata, Tuhan ampuni aku ya. Tadi aku sudah ngerasain temanku loh Tuhan. Aku janji Tuhan lain kali tidak mau. Tapi kemudian besok lagi ketemu teman yang satu. Tahu nggak kemarin? Oh iya benar. Habis setelah selesai pulang. Ya ampun Tuhan, salah lagi Tuhan. Gitu ya. Begitu kan ya? Ada yang enggak begitu, semua enggak, oh puji Tuhan ya. Tapi Tuhan itu melihat, Tuhan tahu setiap kemampuan kita. Untuk itu kita harus mengerti, untuk itulah kita perlu Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepada Tuhan. Damaikan diri kita dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berbuat salah. Ampuni aku Tuhan. Dan berikan aku kekuatan. Roh Kudus pimpin kehidupanku. Supaya besok aku jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi kalau besok jatuh lagi gimana pun, enggak apa-apa, bangun lagi. Asal saudara jangan main-main dengan Tuhan. Amin saudara. Tuhan bukan untuk dipermainkan. Tetapi Tuhan adalah Dia Raja yang harus kita sembah, yang harus kita hormati di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ketika kita benar-benar berjuang hidup ini seperti apa yang firman Tuhan katakan, maka percayalah saudara, damai sejahtera itu tidak akan pernah pergi di dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu dikatakan ayat ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya apa saudara? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lihat saudara, sekalipun keadaan bayi Yesus yang lahir dalam keadaan yang serba minim, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Malaikat bala tentara surga memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa dikatakan kemuliaan bagi Allah? Karena memang saudara semuanya itu hanya karena kasih Tuhan, bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita selalu tinggal di dalam kasih Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera itu. Ketika mungkin hari ini engkau mengalami badai yang mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, ataupun itu badai yang baru tapi itu badai begitu besar. Engkau rasa engkau tidak sanggup menghadapi. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu loh yang akan menghangatkan kehidupan kita, menghangatkan hati kita. Dan kita tetap bisa merasakan damai sejahtera karena engkau tahu Tuhan mengasihimu. Apalagi yang kita perlukan di dunia ini enggak ada saudara, hanya kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itulah yang memberikan ketenangan, yang memberikan damai sejahtera. Dan engkau tahu sekalipun gunung ini terlalu besar bagiku, tetapi aku tahu aku berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan memimpin kehidupanku, dan sampai pada waktu Tuhan yang terbaik aku akan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Perlu kita tahu bahwa setiap kita orang-orang percaya harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena di dalam kasih Tuhan disitulah ada damai sejahtera dan ketenangan bagi setiap kita. Ya saudara, kita lanjut yuk baca. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Saudara, nextnya Natal. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar euforia. Bukan hanya kita sedang senang-senang aja. Biar ya mengisi kekosongan. Kita happy-happy bersama dengan teman-teman seiman. No saudara. Tetapi kita belajar bahwa karya keselamatan, damai sejahtera yang Tuhan berikan melalui kelahirannya di muka bumi ini harus benar-benar kita responi. Dan kita harus hidup di dalam karya keselamatan Tuhan itu. Kita belajar dari seorang gembala di ayat yang ke-16. Ketika malaikat itu sudah kembali ke sorga. Ayat 16 dikatakan apa? Lalu mereka, siapa mereka? Ini adalah gembala-gembala. Lalu gembala-gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu saudara. Mereka
segera meninggalkan domba-domba mereka. Karena apa? Mereka percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka pergi dengan segera, mereka tidak menunda. Hari ini kita belajar, jika engkau mau ada damai sejahtera dalam kehidupanmu, belajar untuk meresponi firman Tuhan, meresponi karya keselamatan. Jangan ada penundaan. Amin. Kerjaan yang lain bisa ditunda, enggak apa-apa. Karena kita percaya berkat itu datang daripada Tuhan. Tapi bukan maksudnya, Bu setiap hari tak gereja terus ya Bu enggak usah kerja. Itu namanya sesat ya. No, bukan seperti itu. Tetapi kalau ada firman Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kita, Roh Kudus menegur kita. Engkau harus responi, tinggalkan apapun yang engkau lakukan. Engkau responi kebenaran firman. Karena itu adalah pesan Tuhan untuk mengubah kehidupanmu menjadi kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ketika engkau merespon kepada firman Tuhan itu, disitulah saudara akan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan lihat ketika gembala ini mereka pergi ya, mereka cepat-cepat pergi menjumpai, dan ternyata di ayat yang ke-17 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, dan ternyata ketika mereka pergi, mereka meninjau, ayo kita ke sana. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi bukan kabar bohongan saudara, tapi memang benar Yesus ada di sana, bayi Yesus ada di sana. Dan disinilah hal yang luar biasa saudara, bahwa pengharapan kita kepada Yesus itu adalah pengharapan yang nyata. Sekalipun pada waktu itu yang dilihat itu adalah bayi Yesus. Tetapi yang kita lihat adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia kepada janjinya. Dan disitulah yang memberikan nilai pengharapan bagi orang percaya. Bukan karena keadaan situasi yang lahir di palungan, tidak. Tetapi kepada pribadi Yesus, kepada pribadi Bapa yang menjanjikannya kepada kita. Dia adalah Allah yang setia. Amin saudara. Seluruh kehidupan Yesus, sejak Yesus lahir dari bayi dan kemudian Yesus beranjak remaja, ya dia kemudian Yesus disalibkan. Kemudian Yesus sekalipun salib itu tidak dihindarkan, ya. Yesus harus mati di atas kayu salib, tapi kemudian dia bangkit, dia hidup. Jadi seluruh perjalanan kehidupan Yesus mulai dia lahir sampai dia mati dan dia bangkit kembali, dia hidup kembali. Kehidupan Yesus membawa kabar damai sejahtera buat saudara dengan saya. Dan itu yang membuat kita apa? Kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin saudara. Jadi hari ini mari kita ingat, sekalipun Yesus itu lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa damai sejahtera itu menjadi bagian kita orang percaya. Jangan gelisah, jangan gundah hatimu. Datanglah kepada Tuhan, percayakan kepadanya segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena dialah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita dari lubang dosa. Dia menyelamatkan kita dari pergumulanmu. Dia menyelamatkan kita dari setiap trik-trik iblis yang iblis lakukan di dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan ini dan tidak ada yang lain. Amin saudara. Mari kita belajar seperti Maria. Hari ini saya ingin setiap kita juga termasuk saya. Natal kali ini menjadi Natal yang berbeda. Kita bukan hanya merayakan euforia, senang-senang saja. Tetapi kita benar-benar membawa kabar kesukaan, karya keselamatan, kabar damai sejahtera itu di dalam hati kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Maria. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin saudara. Apakah kehidupan kita saat ini, ketika kita datang di tempat ini, kita ibadah merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Apakah kita merenungkan buat apa Yesus lahir di dunia ini? Dia lahir, dia tidak mencari kenyamanan. Dia adalah seorang raja. Dialah seorang Allah yang mulia. Tapi dia turun ke dunia untuk dia menderita. Untuk dia melakukan semuanya. Karena kasihnya yang besar buat saudara dengan saya.
Apakah kita pernah merenungkan, Tuhan, apa ya yang sudah pernah aku lakukan selama berpuluh-puluh tahun aku mengikut Engkau? Apakah ada kehidupanku membanggakan Tuhan Yesus? Apakah kehidupanku setiap harinya menyenangkan hati Tuhan? Apakah kehidupanku benar-benar sudah menjadi pembawa damai bagi orang-orang sekitarku? Apakah orang lain melihat Yesus di dalam kehidupanku? Ataukah selama ini kita mengikut Tuhan, kita hanya sibuk meminta berkat yang tidak ada kunjung habisnya. Kita hanya menjadi orang percaya yang selalu kita berkata, kurang. Tuhan, aku mau damai sejahtera. Tapi aku baru bisa kalau Engkau berkati aku dengan seperti ini. Tuhan, aku mau damai sejahtera, tapi hanya bisa ketika aku sudah punya rumah. Tuhan, aku mau damai sejahtera, tapi aku hanya bisa damai sejahtera ketika aku sudah punya mobil. Selama ini masih naik sepeda motor Tuhan, masih kehujanan, masih kepanasan. Tidak bisa Tuhan, aku merasakan damai sejahtera. Aku bisa merasakan damai sejahtera kalau semua yang aku inginkan Tuhan sudah berikan. Itu bukan damai sejahtera. Tetapi itu artinya kita belajar untuk mengontrol Tuhan. Dan kita tidak menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita melihat saat hari ini, sekalipun dia masih bayi Yesus, tetapi kita tahu dia siapa. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah Juru Selamat kita yang mengorbankan hidupnya buat saudara dengan saya. Maka hari ini biarkan kita memaknai Natal dengan makna yang berbeda, tidak sama seperti tahun-tahun kemarin. Engkau tahu, ketika Yesus datang ke dunia untuk menebus kehidupan saudara dengan saya. Dan biarkan Natal kali ini pun kita berkata, Tuhan, aku juga mau. Biarkan Natal kali ini aku merayakannya. Aku berkata, aku berkomitmen bahwa hidupku benar-benar hanya untuk Engkau saja. Aku mau Tuhan menjadi pembawa damai. Aku tahu Engkau turun ke dunia memberikan kedamaian yang aku perlukan untuk aku bisa menatap hari-hari depan dengan penuh pengharapan. Agar aku tetap kuat berdiri dengan iman yang teguh di dalam Engkau. Dan aku pun juga mau aku menjadi pembawa damai. Aku mau seperti gembala-gembala yang sekalipun menurut orang lain itu tidak dianggap. Tetapi biarlah kehidupanku tulus dan murni di hadapan Engkau. Sehingga Engkau boleh pakai kehidupanku sampai akhir hidupku. Aku punya kehidupan yang bermakna dan bernilai. Amin saudara. Kehidupan orang percaya yang bermakna dan bernilai. Bukan dari seberapa banyak berkat jasmani yang ia dapat. Bukan dari seberapa banyak mujizat yang ia dapat daripada Tuhan Yesus. Tetapi kehidupan kita bernilai dan berkualitas ketika saudara dengan saya pada ujung akhir kehidupan Tuhan berkata, hidupmu berkenan di hadapanku. Amin saudara. Yuk hari ini saudara kita belajar. Yang kita cari di dalam Tuhan hanyalah damai sejahtera. Bagaimana damai sejahtera itu bisa kita dapat ketika kita punya hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa berkata yang lain Tuhan boleh Engkau ambil. Yang lain boleh pergi daripadaku. Yang lain boleh pergi meninggalkan aku. Tetapi yang aku perlukan dalam hidup ini bukanlah berkat-berkat-Mu. Tetapi yang aku perlukan hanya pribadi Yesus saja. Damai sejahtera akan dimiliki oleh orang yang punya hati mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Dengan ketulusan, dengan kemurniannya. Dan engkau tetap terus menjaga hubunganmu berdamai dengan Tuhan. Saya percaya sekalipun masalah itu begitu banyak, begitu besar. Tetapi percayalah damai sejahtera tetap menjadi bagian saudara dengan saya. Amin saudara. Saya akan tutup dengan kesaksian ya saudara. Saya dengan suami juga punya pergumulan ya. Mungkin saudara sudah pernah tahu, saya dengan suami punya pergumulan rumah tangga selama 12 tahun. Tahun 2015 kehidupan rumah tangga kami dipulihkan. Dan puji Tuhan kami boleh juga melayani Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk melayani. Tetapi setelah rumah tangga selesai dipulihkan, bukan berarti kami tidak punya masalah. Kami tetap punya pergumulan dan kami berdoa. Dan satu ketika ada seorang hamba Tuhan mendoakan kami tidak cari ya, tapi ketika ibadah hamba Tuhan itu mendoakan kami.
Dia berkata, kalian suami istri pegangan tangan. Dan saya mau mendoakan, saya mau menyampaikan pesan Tuhan kepada kalian berdua. Dan pesan Tuhan yang saya terima bukan pesan Tuhan yang yeay, no saudara. Tetapi pesan Tuhan yang membuat saya tertegun. Pesan Tuhan itu berkata begini, ingatlah kepada makna kelahiran Yesus di muka bumi ini dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini dan sampai nanti ke depan, beberapa tahun ke depan, saya tidak tahu berapa lama, engkau tidak akan pernah melihat apa-apa. Engkau tidak akan melihat perubahan apa-apa dalam kehidupanmu. Tetapi Tuhan berkata, tetaplah pandang kepada pribadi Yesus. Jangan pernah engkau menoleh ke kanan dan ke kiri, terlebih engkau menoleh ke belakang. Dan benar saudara, apa yang dinubuatkan terjadi. Kami mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kami. Apakah kami tidak berdoa? Kami berdoa. Apakah kami tidak menaruh pengharapan kami kepada Tuhan? Yes, kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami tetap pegang iman kami kepada Tuhan. Tetapi benar apa yang terjadi, kami tidak melihat perubahan apa-apa. Tapi satu hal yang mau saya katakan kepada saudara, ada damai sejahtera dalam kehidupan kami berdua. Karena apa? Bukan karena mujizatnya sudah diberikan, no. Sampai hari ini saya belum melihat mujizat itu. Tetapi saya boleh katakan, karena saya belajar untuk memandang kepada pribadi Tuhan. Ketika saya ada di dalam lembah kekelaman, ketika saya tidak melihat ada perubahan, di situ saya belajar, saya melihat Yesus lahir untuk menyelamatkan kehidupan saya. Yesus lahir untuk memberikan keselamatan. Yesus lahir untuk memberikan damai sejahtera buat saya. Dan itu yang menjadi kekuatan buat saya dan suami. Bahkan anak saya pun heran. Oh mah, ternyata mama juga ada ya doanya yang belum dijawab sama Tuhan. Saya bilang ya elah, anakku udah berapa tahun gitu ya. Tapi di situ saudara, ketika kita belajar untuk benar-benar submission kepada Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati, sekalipun masalahmu belum selesai, damai sejahtera itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera yang dari Tuhan itu, pribadi Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat saya. Dan saya percaya Yesus pun juga akan menjadi kekuatan buat saudara semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Saya undang tim PAW untuk datang ke depan. Saudara, Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Biarlah ayat firman Tuhan ini boleh kita bawa sepanjang kehidupan kita. Kita bawa pribadi Yesus di dalam hati kita. Kita tangkap pribadinya dan kita bawa terus dalam hati kita. Kita bawa terus sampai akhir di kehidupan kita. Kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah lagi melepaskan Engkau. Aku tidak perlu yang lain. Yang mau aku pegang hanyalah pribadi Tuhan. Ketika aku punya pribadi Tuhan, ketika aku hidup bersama dengan Tuhan, aku hidup di dalam Dia dan Dia di dalam aku, maka aku akan punya super power. Aku akan punya kekuatan supranatural. Karena damai sejahtera-Mu itu ada bagiku. Dan ketika Yesus benar-benar ada di dalam hidupku, itu sudah cukup bagiku. Pengharapanku di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara, mari kita belajar di dalam Natal ini. Ketika Tuhan bisa melupakan, Dia bisa membuang, mengorbankan dirinya. Dia melupakan kenyamanannya. Dia tidak perlu kenyamanan itu, tetapi Dia mengambil penderitaan karena cintanya buat saudara dengan saya. Biarkan kali ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarkan Natal kali ini aku juga mengambil bagian Tuhan. Aku mau ikut Engkau dengan segenap hatiku.
Aku benar-benar mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Aku tidak mau Tuhan menyakiti hati-Mu. Aku mau tangkap bayi Yesus yang lahir itu, yang ingin memberikan damai sejahtera, memberikan karya keselamatan bagiku. Aku akan tangkap dan akan aku tetap terus bawa sampai di ujung akhir kehidupanku ketika aku berjumpa dengan Tuhan. Saudara, Yesus datang ke dunia memberikan damai sejahtera. Mari kita datang kepadanya. Kita tangkap damai sejahtera itu dan tinggallah di dalam Dia. Dan biarkan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu menjadi bagian kita. Sehingga apapun yang terjadi kita akan berkata, aku adalah orang percaya yang tetap teguh di dalam iman. Dan aku akan menikmati perjalanan imanku bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kehidupanku penuh dengan lembah kekelaman, penuh dengan air mata. Tetapi aku tahu kemana aku akan pergi satu hari kelak. Ketika aku ada di dalam hidup ini, aku masih diberikan kesempatan. Aku mau belajar seperti Yesus. Aku mau belajar seperti Maria yang menangkap karya keselamatan itu, merenungkan dan menyimpan di dalam hatinya. Dan biarkan saudara, kehidupan kita sampai akhir Tuhan temukan kehidupan kita yang berkenan. Mari saudara, kita ambil damai sejahtera yang Tuhan mau berikan. Kita bawa pulang dan kita bagikan kepada siapapun yang kita jumpai. Dan jangan biarkan damai sejahtera itu pergi lagi dari kehidupan kita sampai selama-lamanya. Mari kita, saudara, Tuhan Yesus lahir di dunia. Dia ingin hadir dalam kehidupan saudara untuk memberikan setiap saudara damai sejahtera. Tidak peduli bagaimana keadaanmu saat ini. Tuhan tidak melihat apa yang engkau miliki hari ini. Tuhan juga tidak tanya apa yang menjadi permasalahanmu hari ini. Yang Tuhan hanya tanya, maukah engkau datang kepada Tuhan, menerima Tuhan, menerima damai sejahtera yang Dia berikan. Engkau tangkap itu dalam kehidupanmu dan engkau benar-benar simpan di dalam hatimu damai sejahtera dan pribadi Yesus. Tuhan mau setiap kita hari ini jangan memikirkan lagi masalahmu kapan selesai. Masalah itu pasti akan selesai pada waktunya. Tapi yang Tuhan mau hari ini, Dia datang memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan Tuhan juga mau setiap kita menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang lain. Kehidupanmu bukan kehidupan yang biasa-biasa. Karena Dia Tuhan sudah mati bagi setiap kita. Kehidupanmu harus berbuah. Kehidupanmu harus menjadi pembawa damai. Kehidupanmu harus bisa menyentuh kehidupan orang lain. Kehidupanmu harus bisa menceritakan kasih Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Dan itulah saudara makna Natal. Bagaimana kita memaknai kasih Yesus. Dan kita mengasihi Dia dengan kasih sama seperti Dia mengasihi kita. Bagaimana kita mengasihi sesama, sekalipun ketika kita mengasihi kita akan terluka. Akan ada banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Tetapi bukankah Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna? Mari katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau kasih itu. Aku mau damai sejahtera itu Tuhan. Berikan aku ketulusan hati, berikan aku hati yang baru, hati yang Kau basuh dengan kasih-Mu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada di dalam kehidupanku. Tidak pusing Tuhan aku dengan masalah. Yang aku pusingkan adalah bagaimana hidupku berkenan dan hidupku menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap hati kami. Dan biarlah Yesus, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Sampai akhir kehidupan kami tidak mau melepaskan Engkau. Justru kami akan terus pegang-pegang erat pribadi Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Yang lain boleh kami lepaskan,
tetapi Engkau tidak akan pernah kami lepaskan. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Dan biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu Tuhan selalu menaungi kehidupan kami, sampai setiap kami berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat pesan-Mu, terima kasih buat damai sejahtera-Mu. Sungguh Engkau Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Selamanya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.